Jadi kita mulai dengan pembahasan terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Tolong chargernya, ini tak copot. Udah. Kalau mati ya mati. Ya, kita kemarin sudah memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November dan juga sudah dibuatkan pamfletnya kemarin oleh teman-teman dari media komunikasi. Banyak sekali yang komen tapi saya nggak kelihatan. Ya, kita saling bersapa, bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Di sini ada beberapa orang yang sudah hadir. Sebagian besar ini pengurus dan juga anggota tetap. Mas Aslamuddin Aslam saja tidak ada ujungnya. Kemarin kita silakan masuk. Kemarin kita mempelajari, kita memperingati tentang Hari Pahlawan 10 November. Masuk aja. Bagi tayangan. Nah, Hari Pahlawan 10 November itu kita peringati tiap tahunnya. Dan kita pasti sangat sangat familiar dengan istilah pahlawan. Pahlawan itu apa, terus siapa saja, itu kan pasti familiar bagi kita semua. Ini saya nyambi operator ya, jadi saya live streaming ini nyambi operator. Saya operator yang wes dong. Jadi teman-teman terkait pahlawan itu kan banyak. Didekitin dikit katanya. Emang nggak jelas dah. Apa yang tidak jelas? Gambarnya lah deketin. Gambarnya tidak jelas. Deketin saya maju aja. Oke. Ya emang nggak saya jelasin gambarnya. Soalnya live streamingnya ngikuti sinyal, jadi sinyalnya susah ya, gambarnya susah. Bentar ya Mas. Mohon maaf ya, masih ada keributan di sini jadi Salam Mas, Sidoarjo, Tangerang Mas. Halo Tangerang, Sidoarjo. Mama satu siapa ya? Ya nanti dibaca chatnya ya. Ada giveaway. Kenapa kita jadi pahlawan? Ada giveaway Mas. Tarik. Dimulai dari? Kita berangkat dari kata pahlawan itu sendiri. Salam. Bismillah. Live-nya macet. Kena sinyal. Bu sinyal hilang tiba-tiba. Ya berapa? Reconnecting. Hotspot. Ketika UPK. Convert successful. Nambusnya soalnya di air sekolah. Kita ulang lagi. Putus-putus sendiri soalnya.
Oh lancar. Siang kak siang. Jaringannya nggak lancar. Suaranya kurang keras kak. Obo HP ku ya. HP-mu paling. Ya, ini Ini cuma kan lo. Ini HP-mu udah gak mulai lagi ya. jelas. Jadi nanti disambungkan. Ini tiba-tiba terputus sambungan sinyalnya. Jadi langsung aja ya, langsung mulai. Ini ngeri log ulang. Live-nya ganti satunya, coba dulu kabari. Resiko jaringan kampus seperti ini. Jadi orang-orang buka aja. Gak boleh. Jadi kembali ke kata pahlawan. Pahlawan itu banyak diidentikan sebagai orang yang menolong sesama, terus mempunyai kekuatan lebih daripada yang lain. Bahkan ada istilah superhero dengan pahlawan super. Nah, ada juga pahlawan yang diartikan oleh negara. Siapa itu pahlawan? Pahlawan itu yang menurut pemerintah dan menurut undang-undang itu ada beberapa syarat, termasuk syaratnya mempunyai dampak yang luas, terus didasarkan oleh pemerintah daerah setempat, terus dia punya kontribusi berskala nasional, nanti akan diangkat atau diresmikan menjadi pahlawan nasional. Begitu juga sekarang, ketika kita bertanya pahlawan itu siapa, maka kita harus juga bertanya lagi gitu, pahlawan versi siapa gitu, versi yang disahkan oleh pemerintah atau versi secara umum gitu kan. Nah, pada hari ini setelah kemarin hari pahlawan, maka yang kita bahas ini adalah pahlawan yang diakui oleh negara gitu. Dan kenapa tokoh satu ini, kita akan bahas satu tokoh, kenapa dia diakui sebagai pahlawan nasional dan baru diresmikan atau diangkat menjadi pahlawan nasional kira-kira sekitar 14 tahun yang lalu. Padahal kiprahnya itu sudah 1 abad yang lalu, tapi baru dikenang 14 tahun yang lalu. Menurut saya sangat telat sekali itu bisa dulu. Satu tokoh ini kita kenal dari filmnya Hanung Bramantyo. Mungkin yang kenal Iqbal itu kan, sebagai tokoh yang menokohkan Mingke di Bumi Manusia. Tokoh Mingke ini adalah penggambaran dari tokoh Tirto Adisuryo yang akan kita bahas detail kali ini. Tirto Adisuryo atau dalam film Bumi Manusia itu disebut Mingke. Putus ya kak tadi. Sinyal putus. Iya. Banyak versi dari kelahiran Tirto. Jadi belum tahu pasti Tirto itu lahir kapan tuh belum tahu pasti. Ada 3 versi. Versi pertama adalah versi dari buku Perjuangan Indonesia dalam Sejarah, salah satu yang pernah disampaikan oleh Pujangga bernama Priyatman. Buku ini terbit 1962. Ia mengatakan bahwa Tirto itu lahir 1872 dan meninggal 1917. Untuk versi kedua, yaitu versi di pemakaman Batu Nisan Tirto, di pemakaman Tirto yang sekarang itu di Bogor, dulu ada di Jakarta Mangga 2, dipindah pada tahun 1973. Nah, versi kedua ini Tirto sampai sekarang ya di batu nisannya itu tertulis lahir di Blora 1975 dan meninggal 7 Desember 1918. Itu versi di batu nisan. Sampai sekarang tidak diganti, di batu nisan itu tidak diganti. Dan versi terakhir adalah versi dari arsip rahasia dari S.L. van der Walt. Ini saya tidak tahu cara membaca bahasa Belandanya.
S.L. van der Waal pada tahun arsip 1954 bahwa Tirto itu lahir 1880 dan meninggal 1918. Inilah yang diambil rujukan oleh Pramudia Anantatur dan para aktivis dan sejarawan sekarang, yaitu arsip dari Belanda ini, S.L. van der Waal. Tirto hanya berumur, jika dihitung semuanya, Tirto hanya berumur 38 tahun sampai 40 tahun dari semua versi. Jadi Tirto itu meninggal sangat muda dan kayaknya menjadi karakter pahlawan yang pahlawan ataupun pejuang itu mati muda. Jadi ya mungkin Aslam pengen berpengaruh gitu muda itu. Karena kita tahu misalnya Ahmad Wahid, terus Amir, terus tokoh-tokoh dulu kan, mereka tuh matinya pada mati muda gitu. Sogi teman-temannya, bahkan kayak pemikir Islam atau filsuf dia mati muda. Mungkin ada yang berminat masih muda. Aduh. Dari garis keturunan Tirto ini anak dari Raden Mas Ngabehi Tirto Dipuro, pegawai kantor pajak, keluarga ningrat, masih keturunan keraton juga, yang pada akhirnya menjadi Bupati Bojonegoro. Apakah pertanyaannya orang-orang Bojonegoro tahu Saya tahu. bahwa Tirto ini anaknya Bupati Bojonegoro gitu kan? Pokoknya ini aku ngerti wayang keras. Wayang keras. Halo. Sudah jelas suaranya? Masa kurang jelas terus suaranya? Sudah ini di Gimana Mbak Nita, sudah keras belum suaranya? Sudah keras belum suaranya? Halo Mbak Nita. Halo, apakah sudah jelas suaranya? Pak, suaranya dikerasin dong. Iya, Mbak Nita. Ini kakak sopo ini? Kakak Adi mau kakak saya? Oh, Jelas. Oke, sudah jelas ya suaranya ya. Terima kasih Mbak Lutfi. oh ya, kita lanjut. Tirto ini anaknya Bupati ya, Bupati Bojonegoro. Jadi jelas dia keturunan priai dan ningrat. Tapi yang menjadi misteri adalah ibunya Tirto ini nggak tahu siapa namanya ibunya Tirto ini, soalnya arsipnya nggak ada. Tirto ini anak ke-9 dari 11 bersaudara. 9 dari 11. 11 bersaudara, jadi bukan anak pertama. Assalamualaikum. Salam. Bukan parah ya? Bukan parah ya? Assalamualaikum. Salam. Enggak. Silakan masuk. Masuk. Ini baru pertama live, jadi belum teratur. Nanti kalau sudah lama-lama live Ini juga mungkin. baru pertama. Guys, Mungkin teman-teman ada yang lagi mau ke sini mungkin. Ini teman-teman kan sudah ada ke sini loh. Masa nggak pengen ke sini? MC. Kayak kita ngobrol aja sama Mas Islam nih. Masa nggak kalian KB aku loh? Biar nyantai aja. Langsung mengikuti aja Mbak ya. Nanti absennya belakangan aja. Lah, masih ke misteri ibunya itu belum tahu siapa kan ibunya. Karena arsipnya dihilangkan. Kita akhirnya lanjut ke kehidupan selanjutnya dari Tirto. Tirto itu anak priai atau aristokrat. Jadi dia mempunyai akses untuk mengikuti pendidikan. Ini menjadi corak pergerakan sebelum kemerdekaan sekitar 1800 hingga 1900 akhir. Kalau orang-orang aktivis itu atau orang-orang perjuangan itu dia dari kalangan priai atau aristokrat, ningrat gitu. Soalnya yang mempunyai akses ke pendidikan. Jadi kita harusnya bersyukur sekarang ya bisa kuliah, bisa sekolah tinggi, dapat ada beasiswa segala macam. Kita harus bersyukur. Gitu. Soalnya zaman dulu itu hanya orang-orang ningrat, hanya saudagar-saudagar kaya yang bisa bisa sekolah gitu kan. Dan orang-orang yang sekolah ini
dia mempunyai pikiran bahwa ayo kita berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan ini. Mas, ada yang bertanya Mas Apa? dari Mbak Lutfi, Apa? kira-kira alasan dihilangkan datanya itu kenapa? Ya. PKWK. Kan apa emang hilang? Nunggu ya seasonnya ini ya. Alurnya belum selesai kan, masih panjang. Ini masih Dikit dulu berarti. cerita sekolah itu kan. Finish. Disimpan dulu kayaknya. Lah sekolahnya itu dari ILS. Ya, ELS itu di umur ILS itu SD sampai SMP ya, SMP ya. ELS ini hanya diperbolehkan untuk orang-orang Eropa dan orang-orang ningrat gitu. Istilahnya zaman dulu Totok sama ningrat gitu. Totok itu orang Eropa. Orang Totok atau Indo bercampuran Eropa dan ningrat. Pribumi yang tidak punya jabatan tidak boleh sekolah. ILS itu pendidikan ala Eropa, makanya Tirto ini terpengaruh dengan gaya Eropa gitu kan. Kita melihat foto Tirto itu kan identik dengan gabungan antara Eropa dan Jawa gitu kan. Dia pakai jas, pakai celana gitu kan, tapi dia pakai blangkon berkumis gitu kan. Tirto Adisubro sangat terpengaruh dengan gaya Eropa. Setelah 14 tahun dia akhirnya pindah ke Stovia. Stovia itu apa namanya? Sekarang UI Fakultas Kedokteran Stovia itu. Jadi fakultas awal itu universitas awal itu UI Stovia itu kedokteran. Yang ada di Indonesia. Dan di Sofia itu lahirlah para apa namanya tokoh-tokoh, misal Wahidin apa namanya Dokter Wahidin Sudiro Husodo ataupun Dokter Sutomo gitu kan. Dokter soalnya ini kan terus kayak tokoh-tokoh lain itu dari Sofia. Mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi munculnya dari IAIN. Kita nggak tahu. Berat. Saya sih nggak usah tegang-tegang, Mbak. Santai aja. Kenalan dulu toh. Saya nggak tegang. Siapa namanya Ini Mbak ya? Monik. Perkenalkan Mbak Monik. PUNE. PUNE. Ini kenalan dulu maksudnya. Ini kameranya satu ya, kamera dua nanti di. Nanti aja kenalannya. Ya lanjut ya. Namanya dulu Mbak. Saya Ira. Ira. Ini Mbak. Nama saya Rafistra. Rafistra. Oh. Dari Prodi Rafistra. IAT. Ya kita sapa-sapa dulu. Ya. Mbak Ira dan Rafistra. Ya, mungkin salam-salam mungkin boleh. Tahu siaran radio. Udah. Ini Mbak Sidoarjo hadir. Tangerang hadir. Tangerang hadir. Tapi ini salah satu tolak balik dari apa namanya? Wah ini macet lagi. Selanjutnya. Ya otomatis otomatis. Jam 7 loh makanya gak maju-maju cuma lihat ini Ini masuk suara tapi kameranya nge-freeze. Iya soalnya copot kayaknya kameranya. Masih masuk Mas. Suaranya masuk tapi kameranya. Operator, tolong operator. Wah, ada jam ya. Angel. Kameranya yang mati. Coba kameranya Mas, lihat Mas. kamu main deh dari mana dari kabupaten Lihatnya di UPS. mantap ada jurusan multimedia dah Kemarin ngumpulnya apa? Karya. PAP Apa ya PAP itu? Mana? Halo sudah masuk suaranya. udah jadi bagian Nggak, administrasi udah masuk. ini tadi perbankan perkantoran saya jadi bendera aja saya nggak ngerti Udah lancar teman-teman di YouTube. Masya Allah. Kita sekalian testing ya ini. Ya diskusi ya testing YouTube. Nanti ada editing.
Ini tidak live. Iya live tapi nanti diedit. Anjir. download jadi ribet banget itu. Gak apa-apa deh. Ini pokoknya di download di live-in lagi. Oke, mantap. Nah, ada jurusan multimedia. Oke, nice. Tapi itu tau banget. Jangan aplikasinya aja di minimal. Warning. Gak apa, tetap jalan. Kita lanjut, teman-teman ya bisa lanjut ya. Udah jalan ya. Kita lanjut ya. Jadi selanjutnya ini masalah Sofia itu semacam perkuliahan sih, perkuliahan kedokteran gitu. Jadi di tengah-tengah dia kuliah gitu kan, dia dapat pengalaman-pengalaman, banyak baca buku, ketemu banyak orang gitu kan. Akhirnya dia tidak lulus kuliah gitu kan, di Sofia. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak lulus kuliah itu belum tentu tidak berpengaruh dan tidak jadi tokoh yang dipandang. Contohnya ini. Asal mau lulus nggak? Akhirnya sekitar 1901 ya, Tirto ini keluar dari Sofia. Jadi nggak kuat dari Sofia, terlalu terkekang gitu kan. Ini dia keluar dari Sofia 1901. Tapi setelah dia keluar itu apakah nganggur? Tidak gitu kan. Jadi habis GDO itu tidak nganggur. Habis GDO dia. Jadi selama di Sofia itu aktif menulis gitu. Tapi belum ada pandangan, dia hanya punya pandangan kebebasan gitu kan, belum pandangan kemerdekaan atau kebangsaan, masih kebebasan sebagai individu, sebagai manusia, bukan sebagai nation, bangsa atau adanya negara itu belum ada. 1901 sampai 1903 selama hampir 3 tahun itu keluar Sofia, dia akhirnya bekerja menjadi wartawan di Kabar Hindia Olan, pemberita Betawi, dan pewarta Priangan. Nah, titik inilah yang akhirnya memberikan tolak balik dari pemikiran Tito dan gerakan kebangsaan pada waktu itu di 1900 awal. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi Tirto adalah Wibran. Wibran ini orang Belanda, jadi yang punya pemberita Betawi. Dia mengangkat Tirto Adisuryo ini menjadi Pimret pada waktu itu. Petugas pencatatan pemberitaannya. Ya, pemberitaannya. Akhirnya Tirto itu punya cerita, wah ini kalau saya punya kantor sendiri, punya telekan sendiri, nanti ya bisa saya dengan leluasa gitu menulis, menyetak, menyebarkan, distribusi gitu. Akhirnya dimulailah pada akhir 1903 kita membuat namanya Sunda Berita, pers pertama milik Pribumi. Kenapa kok Sunda? Kenapa nggak Sunda, Mas? Karena adanya di daerah Jawa Barat. Jawa Barat gitu kan, daerah Pasundan gitu. Dan ini Tirto tidak sendiri karena dibantu oleh Bupati Cianjur, RAA Prawira Direja, yang anaknya itu akhirnya dinikah oleh Tirto bernama Siti Habibah. Lanjut lagi, perjalanan itu panjang gitu kan, kita belum ke anti klimaksnya gitu. Katanya di berita. Setelah menjalankan Sunda Berita, jadi ini belum ada gerakan secara masif, secara politik belum ada gitu di Sunda Berita ini, masih memantau keadaan berita gitu kan yang ada di Sunda Berita. Selanjutnya di 1905 Tirto keliling keluar Jawa, tepatnya ini di Maluku. Nah, di Maluku ini ia menikah dengan Princess Boki Fatima, putri Raja Bacan, lulusan Mulu. Nah, nikah, jadi sebenarnya istrinya itu ada 3, Siti Suhaira, Siti Habibah, dan Princess Boki Fatima.
Berarti kurang sutuk sunahnya. Terus komentarnya Harusnya perempuan dua loh, feminis nih. harusnya dua loh. Roleh kakak. Udah itu lanjut. Lanjut. Ini akan menarik jika teman-teman ini sudah membaca tetraloginya Pram gitu. Oh iya. Jadi fantasi Pram tentang Tirto ini seperti apa gitu. Ya, jadi Tirto itu menulis fantasinya dia tentang Pram ini. Di program Iya. itu udah wajar Bu. Iya. Udah dari weh. tadi subuh, guys. Ya, keren. Oke lanjut. Lanjut ya, ini dadan dan sudah berdoa. Lanjut. Apaan? Tapi belum siap. Ini yang mengilhami pers dan harusnya arus pers atau gerakan pers ini di sini. Pada tahun 1907, sebelumnya di 1906, Tirto ini mempunyai gagasan tentang kebangsaan dan keorganisasian. Jadi, ketika ditanya, apakah organisasi pertama pribumi di Hindia Belanda? Jawabannya adalah jawabannya Budi Utomo. Orang-orang akan menjawab jawabannya Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wadin Budido Sodun. Iya. Tapi ternyata Yang Loading sinyalnya. loading. Iya. lanjut. Yuk, lanjut tuh ya muter-muter, guys. Tapi Ayo, lanjut. sebenarnya di 1906 ini yang pertama adalah Sarekat Priai gitu kan. Kenapa ini tidak ditulis dalam sejarah? Gitu? Saya mau. Ya, pasti banyak kepentingan gitu kan. Aku mau. Jadi Tirto itu keliling apa orang-orang yang keraton gitu kan. Ini juga. Akhirnya muncullah namanya Sarekat Priai ini. Jadi orang-orang priai, orang-orang yang ningrat-ningrat di daerah Jawa ya, antara bupati, terus keturunan keraton dan sebagainya. Tapi kenapa malah Budi Utomo yang terkenal Mas, bukan malah anunya Tirto itu? Mas? Sarekat Priai itu. Iya, kenapa? Iya, Mas. Karena tidak terekspos ini, tidak terekspos ini. Tirto dari awal tuh tidak terekspos. Mungkin kita baru tahu setelah ada Bu Manusia film itu mungkin. Sebelumnya mungkin kita tidak kenal gitu kan. Tentang Mingke Tirto itu. Kita nggak nyari tahu di buku. Ya Mungkin mungkin karena di buku sejarah nggak ada kali ya kak. Ada nggak sih? arsip ini nanti ya masalah kearsipan ini ada namanya kepentingan waktu gubernur jenderalnya itu apa namanya Stilung Limbuk itu kan ada kepentingan. Jadi Serikat Priai ini organisasi pribumi pertama kan, yang bukan berbasis suku budaya suku atau lokal gitu kan, tapi berbasis kebangsaan karena menyatukan berbagai orang berbagai daerah gitu. Selanjutnya dari Serikat Priai ini Tirto dengan galangan dana dan yang menyumbang dana itu dari Priai, maka 1907 didirikan Medan Priai. Salam. Ya ini udah indah. Saya ketemu kemarin. Saya gila ya, Mas. Ya. Lem zoom. Nanti hari saya ketemu ini kayaknya sama bundanya. Loading. Loading ya. Heeh. Iya, bukan loading Ya nanti diupload ulang. Lah, Delay. Oh. selain kosong Mati tubi malah. Medan Pria ini koran mingguan dan berbeda daripada koran-koran yang lain. Ini dikelola murni semuanya. Selanjutnya di Serikat Pria ini direkturnya pemegang sahamnya itu dengan galangan dana dan dana model yang megangnya baru gitu. Menyumbangkan itu dari Pria setuju dengan ekonomi. Kan ada Medan Priai masukkan saham gitu kan. Dan itu masuk Priai itu yang terkumpul dari ini dalam Serikat Priai. Saya ketemu mana saham itu dia bayar dulu ya. Itu langganan koran. Kita dengan saya ketemu ini kayaknya Buldin. Mas, loading enggak itu mata main. Iya. Iya, bukan loading Ya nanti diupload ulang. Ini nonton film sih gitu. Delay. Oh. Selain Mati 07 malah. Medan Pria ini berbeda dari sebelumnya. Orangnya lebih politik, mingguan dan berbeda daripada koran-koran yang lain. Orang dikelola. Besok beli mic. Ya, udah masuk suaranya. Ya.
Udah ya? Udah. Indikatornya udah? Udah ya? Sabar. Lebih baik perjuangan Tirto yang ke Indonesia. Weh. Oke, nice. Jadi sampai Gunawan, Mas. Sampai Gunawan ya? J sampai Gunawan. Pada saat ini ada e-book, arsipnya itu disimpan, disembunyikan, aset-asetnya disita, terus dia baik itu tidak punya apa-apa sih, tidak punya apa-apa, tidak punya teman, tidak punya keluarga, semua menjauhi. Jadi dia merasa depresi. Jadi umur 35 ya dia balik. Istilahnya di situ rumah kaca. Jadi rumah kaca itu Belanda itu mempropaganda kayak istilahnya itu kata Pram itu Tirto itu monster yang kesepian gitu. Dia berbahaya tapi dia kesepian gitu. Tirto itu sekali menulis, Tirto sekali menyampaikan pikirannya itu langsung takut gitu pemerintah Hindia Belanda itu. Tapi di akhirnya setelah diasingkan dia depresi, sakit, lama-lama akhirnya dia meninggal pada tahun 1918 menurut apa namanya dokter itu sakit perut. Tadi tidak tahu sakitnya apa, tapi dokter itu sakit perut meninggal. Yang menemani ya Gunawan ini. Dan yang paling mengenaskan adalah ketika Tirto ini meninggal, yang lain itu sedikit itu, yang ziarah itu sedikit. Padahal seorang Tirto yang dulu namanya itu paling dikenal di seluruh Hindia Belanda. Karena semua takut. Ini bahkan keterangan dari cucu-cucunya itu kan. Kenapa kok yang lain? Karena takut. Karena ancaman dari gubernur Indian Group. Iya takut. Siapa yang dekat dengan Tirto itu pasti dimasalahkan. Dari masalah. Dan itu pun meninggal gitu kan. Itu dikuburkan di Mangga 2 Batavia, Jakarta. 1918. Pada tahun 1973 Tirto diangkat menjadi Bapak Pers Nasional oleh Dewan Pers, bukan pemerintah. Oleh Dewan Pers, bukan pemerintah. Di perintah selama beberapa orde itu tidak pernah mengakui bahwa Tirto itu adalah pahlawan nasional. Mas, tapi di Tirto ID ini gelar Bapak Pers Nasional pun disematkan Pram kepada Tirto, label juga bukan Pram. NRI. Ya itu, tunggu dulu. Akhirnya pada tahun 2006, zamannya SBY, baru diangkat menjadi pahlawan nasional. Dan diberikan bintang penghargaan namanya bintang Mahaputra Adi Pradana. Yang sekarang lagi rame-rame, Mas. Bintang Mahaputra Adi Pradana ini kepada orang yang berjasa. Itu nunggu sampai 1 abad baru diangkat jadi pahlawan. Jadi nunggu 1 abad dulu baru diangkat jadi pahlawan. Akhirnya Pram ini kan sangat terinspirasi dengan Tirto ini, akhirnya membuat novel magnum opus, jadi masterpiece-nya Pram, yaitu Tetralogi Pulau Buru. Karena Pram juga dibuang di Pulau Buru waktu Indonesia. Jadi seperti itu. Kita jawab soal nanti sampai yang bisa menanyakan soal, karena ini ya loading. Pertanyaannya apa aja? Ini dari Mbak Lutfi ada pertanyaan, kira-kira alasan dihilangkan datanya yaitu kenapa? Karena si Tirto ini istilahnya itu sang pemula. Di bukunya Pram itu sang pemula, sang perintis, sang pembaru. Jadi pemikirannya Tirto itu memantik semangat orang-orang pada waktu itu. Jadi alangkah bahayanya. Yang pertama, alangkah bahayanya jika data-data Tirto, aset-aset Tirto itu mampu dikuasai oleh Tirto ataupun orang yang bersemangat dan seperjuangan dengan Tirto. Dan juga orang-orang akan terpengaruh gitu, dengan semangat dan
Tirto ini. Saya gini, zamannya misalkan zamannya Orde Baru, zamannya Soeharto. Kenapa buku-bukunya Pram? Kenapa buku-bukunya Hamka? Kenapa buku-bukunya kayak apa sesuatu yang dianggap gerakan, dianggap kiri, dianggap mewakili kebebasan itu di bumi hanguskan dan siapapun yang membawa, menyebarkan, membaca, mempelajari akan dihukum. Zaman Orde Baru. Karena takut dia akan mengilhami atau menginspirasi gerakan itu. Jadi seperti itu. Maka dadanya dihilangkan. Berarti dihilangkannya itu pada zaman Orde Baru. Enggak, zamannya itu. Zamannya Gubernur Jenderal Idenburg. Berarti zaman Tirto ya. Hmm. Terus ada pertanyaan lagi dari Sonya Manaf. Nah, Kenapa harus Tirto? Kenapa Tirto harus jadi pahlawan? Tirto kenapa di DO dari kampus? Nah, pertanyaan itu mas, kenapa DO dari kampus itu kenapa Tirto mas? karena itu aktif di pergerakan, digerakkan aktivis dan tulis menulis. Dan di Soviet dia merasa ini nggak cocok ya kedokteran. Dia itu sangat gini ya, jangan salah. Tirto video keluar dari Soviet itu bukan karena dia tidak pintar, karena Tirto itu yang paling pintar di Soviet itu. Tirto itu orang yang paling pintar di Soviet. Dia ngerasa wah ini kedokteran nggak masuk ini. Dia terlalu pintar. Terlalu pintar. Nah ini Tirto itu benar ya, terlalu pintar dia itu. Terus kenapa dia jadi pahlawan ya disebutkan tadi sumbangsinya segala macam dan seakan-akan zaman Orde Lama, zaman Soekarno, Orde Baru itu dihilangkan gitu. Saya sangat memantik gerakan dan semangat itu anti kemapanan. Ini nggak ada kadernya, ini siapa ini? Nggak tahu. Padahal Kamu Tirto, diingatkan udah. padahal Tirto anu ya, seorang apa ini? Maksudnya kayak Jogja apa ini keraton ya. Tapi kenapa kok malah milih keluar? Kenapa malah milih anu pribumi? Padahal orang-orang keraton lebih dekat sama orang-orang di Belanda pastinya ya kan pada Iya. zaman itu ya. Karena Tirto itu dapat pendidikan dari ILS kan? Jadi campur orang Eropa, baca-baca karya Eropa gitu. Jadi pria itu dapat akses kan baca-baca karya luar gitu. Itu tuh menguasai bahasa Belanda, bahasa Prancis ya tahu lah bahasa Prancis, bahasa Jerman dia ngerti bahasa Inggris gitu. Ini mah. Jadi kunci pintar juga harus ngerti bahasa dan itu dipengaruhi dari luar-luar gitu. Seperti itu. Jadi kayak nation kebangsaan itu dia dapat dari luar. Pemahaman-pemahaman seperti itu. Mungkin di sini ada yang bertanya gitu. Tapi dari teman-teman yang bertanya, Mbak Ira, Mbak Mbak siapa Rafistra. Rafistra, Jara Trista. Tidak mungkin Ulfi atau Idir. Tentang pahlawan Indonesia ya. Iya. Sana nggak? Lancar betul sih. Kesannya. Atau mungkin yang di YouTube saya bertanya. Atau di grup WA, mungkin di grup WA. Bang Malik mungkin bisa tanya sama yang di YouTube Bang Malik. Atau yang di grup WA, mungkin ada yang tanya di grup WA. Takut ya. Ini Tirto kok senang ya di DO dari kampus. Kenapa ya, Kak? Dari Sonya Manaf Umami. Yaitu jalan Umami dimensi terus. Karena bukan passionnya. Bukan passionnya. Bukan passionnya. Jadi kedokteran tuh bukan passionnya. Dia lebih memilih pribumi. Di YouTube-nya. Seperti itu mas. Apanya? Suaranya. Enggak, masih masuk. Oh, bagus. Ada lagi yang bertanya? Yang di sini nggak apa bertanya. Itu ditanya itu tadi. Kenapa harus DO? Ya karena ya terlalu pintar gitu. Terlalu pintar. Pintar. Itu terlalu pintar dan nggak cocok. Gitu. Kenapa Tirto bisa jadi pahlawan, Kak? Udah. Udah ya? Oh, udah ya udah. Ya udah bisa jawab tadi. Ada lagi yang bertanya. Ada yang bertanya. Yang semua pahlawan itu gerakannya beda-beda. Jangan sampai kita mikir pahlawan itu yang perang dodok. Terus yang orasi-orasi. Pahlawan ya yang nulis. Ya yang berorganisasi. Kalau nggak ada yang nulis, yang berorganisasi siapa yang mau ngabarkan yang
kalau sekarang nih misalkan sama orasi di sini yang dengarkan nggak ada yang ngefoto, nggak ada yang nulis, nggak ada yang ngevideo gitu. Menyebarluaskan. Diperluaskan orasi kamu yang nggak akan nyebar sampai seluruh Indonesia gitu. Jadi gerakan perjuangan itu nggak cukup kayak perang. Ya perang ada, terus ada diplomasi ada, orasi ada. Tapi butuh ada yang mulai. Cuma aja mas yang bertanya mas. Apa? Cuma aja yang bertanya. Sebenarnya saya nggak apa. Kita lanjutkan aja. Yang di sini nggak tanya. Saya nggak tertarik sih. Tanya pria masuk Saya YouTube. nggak tanya sama Boleh Tirto. maju. Bapak pers sama Dal. Hmm. Bapak pers sama Dal Tirto. Ya, mungkin akan terasa baru ya bagi sampean-sampean. Ya karena tidak pernah dibukukan aja. Tidak pernah kita di sejarah bos. Iya. Susah ini orang-orang. Ini apa? Nggak tahu. Oke. Seperti organisasi yang Tirto mas yang malah saya juga baru tahu mas ternyata sebelum Budi Utomo itu ada organisasi. Iya sih yang berbasis bangsa itu. Ya, tapi walaupun mungkin masih kecil ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari gerakan dan perjuangannya itu harusnya menyemangati kita gitu. Walaupun nasibnya hanya tragis gitu. Nasib itu tragis banget gitu. Terus berjasa, sudah membantu orang banyak, memberikan organisasi. Tapi apa di akhir hidupnya? Sama organisasinya nggak dianggap bos. Sama organisasinya dilahirkannya itu nggak dianggap. Tapi ya emang Halo. Halo. nggak telepon nggak apa, bedanya nggak telepon. Kayak radio interaktif ya, anjay. Oh, ini murah-murah ya. Si wifi aja. Iya kan? Bahkan aku hacker. Ya. Kangen lagi. Jadi cair gimana? Pertama dari segi menulisnya gitu. Itu nggak instan ya. Itu tiba-tiba langsung pinter. Tarang, pinter DO. Enggak. Cerita tuh bacanya itu banyak tuh. Bacanya baca apa? Baca Belanda luar gitu kan. Sampai kayak revolusi di Hong Kong, di Taiwan, di negara-negara Eropa Timur dia baca gitu. Tahu keadaan itu. Ketika semua Hindia Belanda itu nggak tahu tentang mau adanya Perang Dunia Pertama gitu. Udah tahu dulu itu tentang Perang Dunia Pertama. Karena baca dan bacanya itu bukan tingkat lokal gitu. Tapi bacanya itu luar-luar itu dari luar-luar. Jadi sangat bertolak belakang dengan saya itu, mungkin dengan beberapa generasi sekarang terkait membaca ini. Jadi nggak ada insight itu nggak ada. Ilmu laduni langsung tiba-tiba masuk terus wah itu langsung pintar langsung berani langsung bergerak itu. Beraninya itu karena dia punya banyak wawasan. Dan kenapa dia bisa menulis ya karena membaca, karena keliling-keliling, karena ketemu orang yang bermacam-macam. Itu. Terus gerakan itu ternyata nggak hanya dari pers saja gitu, tapi dari organisasi kayak Budi Utomo, terus dia termasuk yang ikut membantu di Budi Utomo, Serikat Priai, SDI yang jadi Serikat Islam. Itu olah pikir dari Tirto dan perjuangan dia keliling Indonesia. Jam berapa sekarang? Jam 3 mas. Susah ngomong. Ngombe. Akhirnya nggak ada. Dia orang belajar nggak? Belum. Banyak. Mungkin Mas Asa mungkin ada tanggapan atau pertanyaan ini. Saya sih ya. Saya nggak ada briefing. Nggak ada briefing dulu ya. Ya bapak kan sudah dijawab. Nama. Ada lagi. Tidak. Itu mah dari versi yang mas Sorry. sama Tirto kok berbeda. Contohnya apa? Oh, di. Misalnya tadi ada saya baca Oh, itu. Bentar. Iya. Asli mana? Surabaya. Di sini. Oh, Surabaya. Di sini nggak kos berarti. Itu waktu dia buat Oh, di rumah. Serikat Dagang Alamatnya? Islamiyah itu tidak cuma hanya sama Haji Sam. Ya nggak hanya cuma ya tokoh yang paling dikenal itu bisa menuju itu.
Karena di buku sejarah itu paling terkenalnya itu ya. Saya dari STI zaman itu. Bukan itu pengusaha batik di Solo. Soal karya-karya Tirto Mas. Karya-karya itu. Karena itu bentuk berupa tulisan di. Dia tuh waktu di perkuliahan di Sofia itu dia aktif ya ngirim-ngirim tulisan-tulisan kayak esai-esai gitu, tulisan-tulisan. Tapi enggak se-ekstrim ketika dia nulis di Medan Priai. Medan Priai itu udah ekstrim banget kritik pemerintahan itu. Dan sekarang tuh ada, tapi nggak lengkap tentunya. Kumpulan dari terbitan Medan Priai itu ada. Itu masih bahasa Melayu ya, Melayu lama. Sekarang masih ada Mas. Ada, jangan beli. Promo 11 buku. Wah. Ini banyak sih. Kalau misalkan kita mau bikin seri tokoh pahlawan yang terlupakan itu banyak ya. Kayak misalkan Tan Malaka itu. Siapa sih Tan Malaka itu? Ada. Siapa sih Tan Malaka itu? Suhogi mungkin ya yang malah asing banget. Iya, yang ini Mbak. Bagi Itu kita. zaman Orde Baru. Mm-mm. Zaman kemerdekaan itu ada Tan Malaka itu. Yang bahkan ada yang anggap ya benar sih Tan Malaka itu partai komunis sih, tapi ya dia memperjuangkan kemerdekaan bahasa Indonesia karena sebagai bapak Republik Indonesia karena gagasnya tentang Republik itu. Apa ini sebenarnya tamparan buat kita itu. Saya dulu itu sudah jadi pers gitu kan, pers mahasiswa itu di DO gitu kan. Itu lebih sangat lagi dia cita-citanya bukan kok saya ingin jadi pers mahasiswa. Enggak, sebenarnya apa? Dia pengen punya surat kabar sendiri biasanya. Saya pengen punya perusahaan sendiri, saya punya surat kabar sendiri. Jadi cita-citanya langsung tinggi. Gak sekedar kayak saya ingin jadi jurnalis, tidak cukup. Jadi jurnalis tidak cukup, saya jadi direktur kabar. Kabar ini saya los bae, nulis apa? Saya jadi jurnalis. Salah satu murid dari itu ada namanya Mas Marco. Mas Marco itu orang yang berorasi kan. Sebenarnya suka apa? Pasti dalam berorasi dan berorganisasi. Sering kemana-mana. Itu juga dicatat di bukunya Pram Mas Marco itu tadi. Jadi mengaku sebagai muridnya Tirto. Banyak orang-orang tokoh-tokoh itu yang menganggap bahwa dirinya itu muridnya Tirto. Kayak Ganjar Dewantoro. Nanti kalau ada pertanyaan di sini ya. Dibacain. Dan juga Tirto itu Sama hanya soalnya jelas apa enggak? ketika kita ngomong juga perempuan ya, tentang perempuan. Saya lupa ini biasanya. Tirto itu di tahun 1908 setelah Medan Priai setahun sudah ada, dia mendirikan surat kabar namanya Putri Hindia. Sama nanti kalau Surat ada kabar perempuan pribumi pertama. Jadi dia membela emansipasi perempuan lewat surat kabar. Namanya surat kabarnya Putri Hindia. Yang lain itu istrinya sendiri, Siti Habibah sama Princess Fatimah. Bisa akur gitu gimana ya? Nah, Bisa akur gimana? Kenapa bisa akur ditanya? aku apa ya? Jadi antara istri kan buat poligami ke Mas akur. Caranya piye itu Mbak? Mbak bersedia loh Mbak. Nah ini di luar bahasan gerakan ya. Iya, iya. Sekarang istrinya banyak ya. Kenapa bisa tetap jadi bisa maju kan? Sekarang istrinya bro. Ini banyak. Banyaknya bro. Baca dong. Banyak. Baca, baca. Saya lupa. Ada kan kayak yang Jepang itu Dewi Sartika. Dewi ada kan Siti apa? Fatimah apa? Fatimah istrinya Anu Soekarno. Tanawati Iya. terus Dewi itu. Terus yang Jepang itu Ada apa kok dulu? ada banyak. Tapi jangan dilihat dia tuh poligami atau enggaknya. Itu pemikirannya. Pemikirannya. Iya. Enggak masalah sih, nyampe kalau ini. Ayo, kamu enggak boleh. Oh, kan, Kamu aja, ini bersedia kan? Iya. Dia enggak. Nah, iya. Kita bicara faktor itu bukan aneh-aneh. Aneh-aneh. Aku takutnya pulang-pulang kok
Kita di kafir neng nggak boleh. Nah, iya. Neng. Realita. Mbak Irma gimana? Apalagi ya? Selain itu juga Tirto itu sebagai donatur tetap sekolah perempuan di Jawa Barat Dewi Sartika. Jadi sebelum ada Kartini itu adanya Dewi Sartika, pejuang perempuan di Jawa Barat. Dan Tirto sebagai donatur tetapnya nih. Jadi jangan lihat poligaminya tok loh. Tapi lihat semangatnya emansipasi dari Tirto itu, dia bikin kabar perempuan pribumi pertama. Dia donatur tetap sekolah perempuan di Sartika. Jadi jangan lihat poligaminya tok. Tapi dari gerakannya bos. Iya, benar. Emansipasinya itu. Sebenarnya susah itu. Kita melihat satu yang kecil tapi tidak melihat satu yang besar lain. Yang jelek-jelek gitu. Meninggal dalam usia 38 tahun ya. Ya, meninggal di usia 38 tahun. Bayangkan itu. 38 tahun sak piro nah. Jadi sak umur dia nah jadi jurnalis. Sudah aktif misalnya. Sudah keren tulisannya. Tapi Tirto itu kan istilahnya sang pemula, sang perintis, sang pembaru. Otomatis pasti ada lah titik-titik di mana dia melakukan kesalahan. Itu contohnya itu di awal ketika dia menulis terkait konflik gitu ya. Kan ketika menulis satu konflik itu harus ada tata caranya ya. Tidak bisa kita menulis plek sesuai fakta namanya sebenarnya, lokasi rumahnya segala macam tidak bisa. Karena apa? Pada waktu zaman kolonial akan mengancam hidup yang dibedakan. Saya mengancam yang menulis, mengancam hidup yang dibedakan. Misalkan seperti ini, Aslam, itu konflik ya. Konflik dia pegawai perkebunan. Ada konflik dengan pabriknya. Pabrik tidak pernah membayari selama 3 bulan. Nah seperti itu. Saya berat ditulis. Tetapi ketika itu ditulis, ketika zaman konflik seperti itu tidak boleh semua ditulis lengkap, alamat rumahnya, keluarganya, nama aslinya, semuanya itu. Karena mengancam nyawa ini, bakal mengancam nyawa ini. Karena yang dikeluarkan oleh pabriknya tidak hanya itu, tapi yang di konflik ini buruh pabrik ini. Jadi awal-awal seperti itu. Tapi lama-kelamaan advokasi yang dilakukan itu ya semakin baik gitu. Advokasinya itu. Sekarang jarang sih ya yang misalkan media sekaligus mengadvokasi. Jadi kemarin tertarik apa waktu besar? Tertarik apa? Hah? Bisa grafis dulunya. Tenang ada Mas Aslan. News mana? Ya, ini nyambung dong. Kuotanya gimana ya? Kan mandi. Enggak. Oh, Hemat mas. gimana tuh? Bukan learning mas macam. Oh, ngoten Mas. Mungkin ditanyakan Mas Ali Mas Hadi. Jangan klaim dia ya. Cuman di sini udah bertahun-tahun. Baru sebentar Mas. Enggak ada pertanyaan. Belum ditanya. Belum ditanya, belum mendebat. Pertanyaannya katanya kayaknya sudah sih. Sudah. Ya maksudnya pertanyaan lain lah, maksudnya gak kreatif. Lah kan aku taruh pertanyaan apa wae Ini tadi pertanyaannya dari Mbak Lutfi ya. Kira-kira alasan dihilangkannya data Tirto itu kenapa? Kemudian Udah jelaskan lah. ya, maksudnya dia tanya. Tanya apa yang ditanyakan? Soalnya mana itu kenapa harus Tirto? Kenapa Tirto jadi pahlawan? Kenapa Tirto di DO dari kampus itu kenapa? Sekarang aku aja mungkin ada yang bertanya lagi. Ya kan? Sebenarnya jurnalis loh, jadi harus kreatif lah bertanya. Sampai ke saja yang mendetail. tapi bagaimana ya taruh. Tadi sebenarnya saya persiapan gitu kan. Di HP saya sudah tak simpan untuk data-datanya. Cuma datanya, HP-nya kamera, datanya nggak bisa. Salam. Mas Oh, Gigi. Sawi nggak pernah ketemu ya? Lah iya. Saya udah di kota saya. Salam Rangka. Iya tau gimana. Jadi Iya. ini
sebenarnya kalau kita bahas dan teman-teman itu sudah membaca tetralogi Pram, itu pasti akan lebih panjang bahasanya ini, karena isu-isu lebih banyak. Jadi batasi Pram itu sangat enggak, jadi campur aduk gitu perasaan. Jadi ketika membaca karya Pram itu campur aduk antara semangat dan sedih banget ya. Ketika harus ditinggal, gak punya apa-apa, bangkrut, Diasingkan. yang mendasari siapa? Tirto buat mencari Vita dan mencari dan mengadvokasi itu atas dasar apa? Kok dia itu pemikiran itu? Iya, yang menginspirasi hal itu. Mikir. Jadi buku-buku yang dibaca oleh Tirto itu kan kayak ada revolusi, kemerdekaan, dan juga dia di salah satunya itu punya pandangan terkait bangsa Mardika. Di Medan Raya itu ada Mardika. Mardika itu apa? Orang-orang Mardika itu apa? Merdeka. Orang Mardika itu merdeka, orang yang tidak tergantung dengan pemerintahan gubernur jenderal atau pemerintahan di Belanda, seperti pedagang, petani, semua yang dia hidup dari dirinya sendiri. Itu berarti yang dikatakan merdeka oleh merdeka itu dia tergantung oleh negara. Itu ya pada zaman itu ya. Jadi dia punya wawasan nggak, bangsa-bangsa yang bebas, bangsa yang merdeka, dia hidup atas dirinya sendiri, dia berpikir dan tidak ada yang mengintervensi segala macam gitu. Itu bangsa merdeka gitu. Kalau dia mengadvokasi ya emang melihat penindasan, ketidakadilan, kecurangan itu, mengundangkan bangsa yang merdeka itu. Meskipun sampai akhir hidupnya kan dia belum merasakan itu, merdeka itu. Tapi menginspirasi banyak. SI hanya pecah, hanya jadi pergerakan gitu. Jadi kalau dari kurun waktu sekarang itu masih meninggalnya masih umur 18 tahun ya, 17 tahun ya. Karena kan 1901 itu masih umur 17. Itu mengilhami itu kan, mengilhami gerakan yang harus diimbangi dengan publikasi dan pers. Sebelumnya itu belum ada. Sebelum itu belum ada. Jadi kayak kita berjuang di gerilya. Sebelumnya 1903 itu perang Aceh. Biasa lah. Rasulullah kan Perang Aceh. Sama kan pembahasan agama dengan beda jalur nih gitu. demi sedikit lah bro. Bergerilya. Iya, tapi dirasa gerilya itu efeknya itu cuma lokal dan itu gampang ditumpas. Hanya perlu publikasi, perlu media, perlu surat kabar, perlu pemberitaan. Setelah itu meninggalnya mengilhami beberapa organisasi yang akhirnya mempunyai surat kabar sendiri-sendiri. Hanya lebih menyebar, publikasi segala macam. Dan setelah kemerdekaan ya banyaklah muncullah macam-macam harian rakyat. Apa itu harian rakyat? Harian rakyat adalah salah satu publikasi koran dari PKI, harian rakyat. Dan juga hanya berkembang-kembang butuh budaya, sosbud, generasi sosbud segala macam. Yang terpenting dari Tirto adalah semangat perjuangannya itu yang menginspirasi selanjutnya. Dia belum mencicipi bagaimana hasilnya, cuma dia mengilhami untuk selanjutnya ada gerakan baru dari perebutan kekuasaan kemerdekaan itu. Itu seperti itu. Terus sekian tanya, apakah pers itu termasuk gerakan perjuangan? Katanya pasti iya. Kenapa iya? Karena pers itu mempengaruhi persepsi publik, mempengaruhi pola pikir, opini publik, mempengaruhi kebijakan. Tanpa pers pasti itu akan hambat. Apalagi pers, lebih gawat lagi, pers itu dikuasai oleh orang-orang yang berkepentingan untuk dirinya sendiri, oligarki, rezim gitu. Seperti itu. Jadi tidak menjadi siapa-siapa ya ini. Ditangkap, diasingkan
Ya orang itu nggak sih nggak penjara. Ya sama jangan takut lah. Ini kalau sama nulis kayak ngeritik paling parah ya, kan dijerat UU ITE mas. Paling parah kan dijerat UU ITE kan, sama apa hate speech. Nggak sampai dibuat keluar. Itu sering terjadi itu. Bahkan di zaman Orde Lama Soekarno. Jadi ini paradoks ya. Sampai bisa komen, bisa kritik, bisa berlainan dengan pendapat saya. Zaman Orde Lama itu tetap ada, namanya pembungkaman itu tetap ada. Orde Lama itu. Siapa-siapa saja yang tidak sesuai dengan Soekarno ya di dor lawan banteng. Ya harus gitu. Ya itu kan pembungkaman. Iya. Zaman Soeharto juga seperti itu, pembedelan di mana-mana. Zaman Orde Lama lah ada pembedelan Oktober itu. ada. Terus zaman Orde Baru pembedelan juga ada. Pembedelan segala macam. Terus ditangkap-tangkapi aktivis. Ada notifikasinya. Sekarang Ada apa masih ada? Masih tapi dengan cara yang berbeda gitu. Kira-kira. Paling ya ditangkap gitu kan. Hate speech, tangkap apa gitu. Tema baik, tema aparat apa? Alat negara, aparat negara. Bisa. Tetap orang nangkap itu bisa. Terus di kasus gitu. Tetap ada sampai sekarang. Tapi kita harusnya bangga gitu. Wah, ditangkap berarti aku ngeri gitu. Jadi memang diperhitungkan, tulisan itu diperhitungkan, gerakan itu diperhitungkan. Ditangkap sampai diteror itu berarti ya benar-benar diperhitungkan gitu tulisannya. Kalau diam-diam aja ya malah kita harusnya bingung gitu. Terus nulis sampai ini dikritik-kritik keras gitu kan. Kok sampai menengahi pemerintah. Kita harusnya bingung. Terus sampai ngepol kan orang-orang di sekitar kita, masyarakat itu sudah terpantai. Kita harusnya bingung. Ini tulisannya yang salah, wah ini salah. Ya harusnya bingung seperti itu. Di pers itu seperti itu. Dan lembaga pers Indonesia harusnya lebih dari itulah. Soalnya kita nggak terikat apa ya. Paling mantap kan di DO aja. Di DO bisa jadi terikat lumayan. Kalau jadi. Enggak gitu kok. Cuman di DO itu dari sisi masalah anak itu kan kecenderungan dia takut disidang atau takut disidang terhadap dosen, takutnya nggak lulus gitu. Meski gimana ya, kita seorang mahasiswa kan tahu bagaimana interaksi sosialnya gitu. Tapi kalau kita nggak nyalai kode jurnalistik nggak nyalai Nggak nyalai aturan. kita tetap berpegang sama 10 elemen jurnalistik itu. Iya. Kita kenapa harus takut gitu? Iya. Jadinya harus mempunyai suatu prinsip. Paling pol digeruduk ormas paling. Harus bisa Paling kayak harus bisa baca buku gitu. Iya. Jadi tetap membaca itu penting, pengalaman itu. Iya, baca-baca itu pentingnya buku suatu alam kan sudah menyediakan, tinggal kita mau action atau tidaknya. Iya, bagus sekali mas. Bagaimana dengan saya mas? Saya jujur mas ya. Saya ini paling nggak suka yang baca buku. Kok curhat sih? Tapi saya lebih suka mendengar orang lain. Iya. Saya lebih suka. Jadi kayak misalnya online loh, BTQ online. Saya paling mahal BTQ online. Jadi saya semua orang yang main gune. Lagi. Internasional ya. Aku lebih masuk langsung daripada harus baca buku. Karena kalau baca buku kan chapter pertama, oke lah. Kedua, ada enak lah. Ketiga udah malas lagi. Akhirnya kata-katanya di dalamnya tuh lupa, sering lupa. Iya. Jadi kamu jalurnya itu gerilya Jerman. Kayak diplomasi. Nah itu ya gimana ya? Kalau alasan malas membaca, alasan nggak mau nambah-nambah, itu ya kalau bilang alasan ya alasan aja. Ya suka denger tapi harus ditulis kan. Denger podcast, denger apa itu ditulis. Sekarang juga banyak, semua digelar lah semuanya. Mungkin pernah ya buku disita itu pernah, dan saya tuh diperlihatkan daftar-daftar buku yang disita itu, masuk karyanya Pram, Tang, Zogi itu kan disita oleh apa namanya, Kodim Jawa Timur apa? Tentara Jawa Timur. Ade.
Jawa Timur apa jadi? Tentara Jawa Timur. Polres. Jawa Tentara. Ada. Kodim Kodim. Kodim kota. PW nomor Maksudnya tentara dari apa? Di kita dibawa ke Surabaya, pengajian Surabaya. ya tinggal browsing aja. Buat apa? Uji materi katanya. Uji materi kok dirampas. Gimana? Itu cara sih. Bagaimana cara menghilangkan ideologi? Gampang, menghilangkan sumber-sumber ideologi tersebut. Tergantung kita. Menghilangkan ideologi dengan mengapa? Menghilangkan apa? Sumber-sumber ideologi ya buku ya orang. Termasuk memenggal orang. Buktinya ya Tapi ingin itu Islamin sih nggak apa-apa. hitungannya memang menghilangkan ideologi otomatis banyak orang yang harus disia-siakan. Mungkin harus menghilangkan dengan akar-akarnya. Penganut ideologi kan punya bukan cuma satu, tapi kan banyak. Dan yang paling abadi apa? Yes, Tulisan, karya paling abadi. Misalkan gini, sekarang Tirto sudah mati yo. Tirto. Kita sepakat ya, Tirto Adisro sudah meninggal. Tapi secara jasad, namun secara karya, secara pemikiran dia terus hidup. Karena apa? Dia menulis. Karena dia berorganisasi, jadi abadi. Lalu gak organisasi, gak nulis, ya nggak masalah. Tapi ya kurang abadi. Ya kurang abadi karena kurang ada karyanya. Ya bolehlah kita semangat-semangat berorasi, boleh. Tapi yang nulis juga harusnya ditulis. Podcast gak masalah, podcast lah gak masalah podcast. Minimal ada di tag down aja kan. Kalau di tag down ya bu. Iya, apa-apa. Diurip Diurip kan. Betul buat lagi bro. Sekarang aja website kadang digreget sama pemerintah. Halaman Facebook itu banyak. Facebook tidak. Komentar Anda difilter tidak relevansi. Ini mengandung hate speech di background dari YouTube. Hitungannya kan dunia maya kan termasuk nih dunia maya sih. Ya. Yang paling mengaruhi kan dunia maya. Pengaruh besar di Ya. Ini nggak ada yang bertanya lagi lah. Kok saya mau tanya. Kayak aku dulu ya? Tanya. Persis kayak aku dulu. Kok Haji. aku mau tanya. Ya. Kenapa suatu dalam keadaan pandemi suatu masyarakat mengadakan suatu demo itu kenapa? Kenapa masyarakat demo? Ya, karena adanya pandemi. Di saat pandemi kenapa demo? Maksudnya Ya, demo. apa karena perekonomian terhambat, apa Itu suatu pekerjaan bisa terhalangi, apa masalahnya seperti itu? ya karena ekspresinya sudah disampaikan. Karena ngawur aja di DPR dulu. Tok resmi. Apakah corona itu masih ada atau tidaknya? Wah ini konspirasi gak ngerti ya. Ya kita Penggiringan. tapi ya tetap lah apa namanya. Oke ya berjaga-jaga lah mengantisipasi. Kalau mengklaim gitu, ada atau tidak bisa aja. Pamanku sopo aku bisa mengklaim dan mengatakan itu benar atau tidak. Yang penting jaga-jaga. Penting Iya. Ini di luar konteks ya. ibarat makhluk halus lah bro. Oke. Kau percaya ada tapi tidak melihat kan gitu. Ini tidak tahu. Mungkin. Jujur. Nah, Masuk kemari. ini ujung-ujung rumah sakit. Ada sih. Iya. apa suatu demo itu ada sistem materi atau teori? Ada. Pasti ada pembacaannya, ada apa aksi lapangannya, pasti ada manajemen aksinya ada. Jadi saya mencari lah manajemen aksi gitu kan. Iya. Saya tidak bisa menjelaskan di sini. Nanti saya dikira apa? Kayaknya soalnya ini masih di ranah diskusi ya, ranah pemikiran. Apa lagi ya? Bisa lagi ngomong terus sih. Jadi yang bertanya loh. Jadi bertanya lah ini selesai. Makanya yang tarik tidur. Berarti kan kalau Tirto ya, itu dalam aku juga lah sejarahnya itu macam cerita nih. Iya. Berarti kan
pemikiran Tirto yang kolot akan iya tidak hitungannya yo pengen 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 golek sing apik. Maksudnya apa? Dia prosesnya kan dia mau mengabarkan tentang suatu kejadian terus mau mengadvokasi mengadvokasi apa kelompok sing iku lho Tindas. sing tertindas kan Tertindas. sebuah poin dari pemikiran beliau kan gitu. Tapi kadang kan yang sing diarani pemikiran kan kayak yang menimbulkan suatu perubahan Itu adanya ide tentang masyarakat merdeka itu, bangsa yang merdeka itu. Jadi ada ide terkait itu dan akhirnya saya apa namanya kalau terkait tokoh-tokohnya saya enggak begitu hafal semuanya. Contohnya ya Mas Marco. Karena hanya muncul host Cokro itu tidak akan ada tanpa ada organisasi. Iya, makanya kan yang lebih terkenal kan host Cokro sih. Iya. Tapi alur sejarahnya kan nggak dibahas. Iya itu. Masih aja. Ya. Masih Dan yang biasanya kan seorang tokoh kan kadang ada faktor yang mempengaruhi tumbuhnya pemikiran A gitu. Ya kan bacaannya dari luar, bacaan dari luar terkait. Jadi Belanda itu dulu ada namanya kayak sosialis. Lali ya Belanda. FDMD. Nggak lupa. Ya nanti searching sendiri ya. Ya. Jadi Apa tulisannya? pokoknya kelompok sosialis Belanda Hindia Ya, Belanda. ini. Jadi memang juga ada pengaruh itu juga kayak gerakan bahwa tapi ya beda konteks ya sosialis itu. Iya. Tapi konteksnya sama sih, masyarakat yang bebas yang merdeka. Kelompok sosial Belanda. Ya waktu zaman Hindia Belanda itu ada sosialis Belanda apa Belanda? Belanda waktu zaman masih Hindia Belanda itu. Partai Buruh Belanda Tuh. Ada Kan DPD. Ya. Pan apa? PAP. Pandisan lah. Oh iya. siapa tuh? Kelompok sosialis Belanda. Wih, Nah, ISDV lah. presiden. Nah itu sosialis. Sosialis. Wih, Itu berarti Snapflip. oh Jadi termasuk mempengaruhi. Entahnya aku lah. oh iya terpengaruh gitu. Iya kayak misalnya era Kartini berhubungan nggak kira-kira? Era Kartini kan Setelahnya dong. berjuang kan juga kayak Setelahnya Dewi Sartika dulu kan. surat sama Belanda ya. Mafru itu minyak. Iya. Baru ternyata karyanya era Kartini itu terbitnya malah di Belanda. Penjelasan. Iya. Itu Ada kumpulan suratnya tadi. Ya perjuangan itu beda-beda. Tokoh itu perjuangan beda-beda. Yang susah itu kalau kita nggak kenal sama sekali lebih susah lagi, parah lagi. Nggak kenal sama sekali tokoh zaman dulu dan juga kita nggak kenal sama sekali gerak perjuangannya itu. Sudirman apa kak? Ya paham. Pahlawan pers. Sing Soeharto. Pahlawan pers. Ini juga Pahlawan pers. ya di ranah pers ini, ranah pers, ranah gerakan. Kalau sudah jam 4 nanti streamnya tak matikan. Aduh. jam 3 kurang. Sabar. Langsung duduk. Mereka engkol. Diajak aja. Ya, kalian mungkin Dede nonton lagi. Ada 5 likes. 5 likes. 3 orang dan saya keyboard. Bahkan tampil Yang lain mungkin masih kerja. Saya masih kerja. Iya, mungkin Mas.
Kerja di mana, Mas? Kerja di mana? Kerja di kasur. Negatif gitu. Tidur mas kayak. Mungkin Mas Ali ada pertanyaan lah, Mas Ali. Pertanyaan. Nah, atau tanggapan. Aku tanya ya. Corona nenek tanggapan. Ada tanggapan dangdut ya. Ya Allah. Ya Allah. Masih kok. Hmm. Saya mau tanya ya. Hmm. Pahlawan pers itu apa? Ya yang berjuang di ranah pers awalnya itu. Maksudnya dia bapak pers, bapak Presiden. bapak pers, pers nasional, pers media, jurnalis, jurnalis kabar, surat kabar. Padi KB ya pers ya surat kabar. Terus menulis kayak jurnalis. Repot. Ini iklan. Kok? Yang penting kita semangat lah, sebagai LPM itu kita semangat. Apa ya, buku kalau bisa juga belajar bahasa asing ya, karena penting bahasa asing. Kita tuh dapat apa aja dari bahasa asing, dapat ide itu juga dari bahasa asing dari luar. Kita nggak boleh itu ya, nggak boleh munafik ya. Nggak boleh. Kita itu apa namanya, berasal dari sendiri. Misalnya kita itu pandangan terkait nation, bangsa itu terkait asal langsung dari Indonesia, enggak dari luar. Sebenarnya saya berkewajiban ini kan bukan berkewajiban, cuman dengan kesadarannya diri sendiri yang belajar akan sastra atau bahasa, ya kan otomatis kan itu akan mempunyai dampak tersendiri ketika mentranslitkan buku-buku yang dibawa pada zaman Hindia Belanda ataupun Jepang zaman penjajah kan banyak kok buku-buku ataupun arsip yang dibawa ke negaranya penjajah. Ya, jadi supaya tidak ada perubahan, misalkan ya ada arsip Belanda atau arsip Melayu. Bagaimana kita tahu agar tidak ada perubahan di situ? Ya kita harus mengerti bahasa Belanda. Jadi memang bahasa asing itu perlu sejak dulu. Bahkan sastrawan, pemimpin itu multilingual ya. Jadi bahasanya nggak itu bahasa gitu. Bahasa asing. Misalkan contoh Khairul Anwar, terus sastra kayak Amir Hamzah ya. Itu dia ilhami atau bercorak juga dari luar. Saya bacanya itu bacaan dari Prancis, karya Inggris, Belanda. Jadi seperti itu gitu. Sogi pun ya membaca. Kayaknya semua tokoh itu ya membaca, bahkan sampai luar negeri. Ya kita ya harusnya seperti itu. Belum ada kata lambat ini, kita kan masih umur segini kan belum ada kata lambat. Saya nggak ada rencana mati muda. Ada rencana. Pokok pas aku sholat lah pokok. Mati kan kudu dikenang sih lah. Mati tak dikenang lah ya susah. Hilang nanti kamu dari peradaban. Kita begitu pisah Belanda yang akhirnya keluar juga kan, muncul juga kan. Nggak ada perjuangan yang sia-sia. suatu karya itu yang bisa ditutupi, nggak ada. Zaman akan menceritakan sejujurnya apa yang terjadi di masa lalu seiring berjalannya waktu. Seiringnya berjalannya waktu akan tetapi waktu itu disia-siakan. Akan malah waktu sebagai sendiri. Ya, akan terkuat sendiri nanti. Jadi kayak gimana pun pemerintah mau membungkam gerakan atau pikiran itu pasti akan. Kan tadi waktu itu kan sangat penting ya. Tapi banyak dari sisi orang itu berfoya-foya waktu. Ya itu betul sekali. Sangat. Dan termasuk kita. Saya juga. Iya. Banyak itu kalangan warung kopi kan memfoya-foyakan waktu, bukan memfoya-foyakan uang. Ini. Benar nggak? Tolong diiyain. Lagi yang bertanya tidak ada. Yang nonton 3 orang. termasuk saya.
Like-nya Like sudah nambah nambah 7. 7 udah ya. 7 alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Dia, Jelas ini. tolong dicat. Saya amat Tolong dicat. Terima kasih likes-nya. pengamatan saya. Iya, komen di sana. Oh, Ada yang nggak bertanya ada. enggak? Ada yang bertanya enggak? Statement terakhir kue ya dan terakhir. Ada yang bertanya enggak? Lagi Mbak. Ikan dalam konteks ya. Walah. Anu apa orang itu Enggak. berbeda waktu untuk Aku sih ngerti. Iya. Iki. Iya. Ya, karena nggak tahu fungsinya. Gitu. Tenang nih mas. Iya. Enggak dari yang anggota baru. Jadi aku dia dong, aku bingung ini gitu. Mau menang le, mau ngomong Mas, menang le. Nah, aku ya wes anggota netral. Ya, Mungkin bibir. Tekono. Bibir, mungkin bibir. Bibir alaihi salam. Oh. Ada apa? Ada apa namanya? Pertanyaan. Iya. Sing pikir Nelly. Kiraan. Apa ya? Pertanyaan satu, Mas, ya? Kata-kata. Pertanyaan satu, Kata-kata. Iya lah. Mas, pertanyaan terakhir. Kapan ya, Mas? Selesainya. Ya menari. Pertanyaan menari. Oh ya, cepat. Maghribnya setengah dulu. Diputar dulu. Saya setengah lima. Santai. Sekarang masih setengah 3. Ya mungkin misalkan nggak ada pertanyaan ya dari teman-teman. Nggak apa. Mungkin proses ya. Sharing-sharing aja tentang Ini pengalaman. nanti untuk konteks teritori ini nanti akan saya selesaikan gitu. Saya selesaikan dan nanti bisa ngobrol lah terkait yang lain. Gitu. Ada lagi yang pertanyaan mungkin Bu PU, Kinda. Pertanyaan apa? Pertanyaan penting. Itu kan saya sudah membuat suatu karya itu tentang masalah pengamatan perekonomian keangkringan gitu. Ya terus Itu sebuah karya kita apa itu bisa disetorkan di sini? bisa dilihat dulu karyanya seperti apa gitu. Apa nanti diolah lagi sama teman-teman di sini dari rapper sendiri ya. Ini nyalain Ufi. Bagaimana yang Bojonegoro gimana ini? Kita anaknya Bupati Bojonegoro. Astagfirullah. Allah. Dir, apa Dir? Mau nih apa bang? Astor. Ada mungkin pindah. Tanya. Astagfirullah. Belum tahu. Mungkin Mbak PU. Ini tadi dapat jalan debat. Ekonomi. Apa? Mungkin Afista Zaratustan. Artista. Ya, Afista Zaratustan. Biar master. Mungkin Rafista pertanyaan. Ya apa santai aja, nggak nyakut kan? Referensi buku tentang Tirto gitu loh. Apa? Referensi. Iya. Mungkin Kan yang harus lain mungkin. dijelasin nanti. Pertanyaan yang lain mungkin di rumah ada masalah. Ya, ini tamu nanti. Atau Ira suara mungkin mau menyanyi. Tinggal masalah apa? Salah satu karyanya apa kak? Apa? Salah satu karyanya. Surat kabar itu. Surat kabar kan banyak. Nama Itu dijilid. Apa arsip surat kabar itu jadinya satu. Makanya pasti namanya Mas, nama karyanya Mas. Nama karyanya Nama bukunya atau Medan apa Priai. apa beritanya? Medan Priai. Medan Priai. Nah, untuk tulis karya yang lain yang ditulis oleh orang lain itu karyanya Pram. Sang Pemula. Sampai mau. Nah, tapi untuk karya fiktifnya itu Tetralogi Pulau Buru 4 jilid itu. Bu Manusia, Anak Semua Bangsa, Sejak Langkah dan Rumah Kaca. Biar gini sih, biar nanti teman-teman mungkin ada yang baca. Ya nanti Tetralogi Pulau Buru gitu. Ya, Kalau bisa dikatakan 1 bulan ya 4 buku. ibunya. Mending kan beli bukunya aja daripada itu. Soalnya nggak Pedes. mungkin lah. Pedes. Pintu, Pedes. set masuk, nggak sih bocor, Apa aja Mas? bisa. Apa aja Mas? Dari Medan Priai tadi kan Haji dan Nabi terus Sang Pemula caranya Pram sama Tetralogi Sang Pemula Sang Pemula. sama Tetralogi Pulau Buru. Dan saya jujur membaca novel sampai kata Ini itu apa? tok. Hah? Ini. Iya, saya karya novel apa ini? novel sejarah, novel fiksi sejarah. Kayak apa? Ketika masih Tetralogi Pulau Buru. Tetra. Tetralogi Pulau Buru. Wangian ya. Tetra. Oh iya, Tetra. kan dari Tetralogi Pulau Buru.
Saya mengungkapkan ya dari Tirto kan mempunyai pengalaman, jadi suatu pengalaman itu sebuah hal catatan ya maksudnya dia pernah aksi tapi dituliskan pengalamannya itu. Jurnalis gitu. Iya. Jurnalis. Jadi nulis kabar dan nulis opini. Ya maksudnya yang pernah dia lakukan tiap hari gitu loh. Rutinitas tiap hari maksudnya gitu. Ya, yang tahu ya di buku sang pemulai itu coba. Ya, 450 halaman. Kira-kira 400 halaman. Manusia juga, Pak. 450 Manusia itu novel fiksi. halaman. Hah? 450 halaman. Sedikit itu. 450 halaman. Dan ini mungkin yang terakhir ya. Sam-sam sekaligus tutupan ya. Nanti akan sambutan ketua panitia. Jadi ini terakhir ya, nanti habis ini tutup. Jadi tidak menerima pertanyaan setelah ditutup kelas ini nanti baru ya. Jadi saya jujur membaca karya novel itu sampai habis itu karyanya Pramto yang 4 jilid tetralogi karena saya terbawa suasana dan cocok aja membaca itu. Oh gitu ya, tergantung suasananya. Terbawa itu juga dan ketika membaca karya fiksi Pram itu fiksi ya, Mingke itu tokoh fiksi yang berbeda itu ada surat. Apakah ada analis, apakah ada Nianto Surada, apakah ada Herman Willima? Tanyaan kan, fiksi itu kan. Tapi beberapa tokoh di buku-bukunya Pram itu ada kayak Van Hout, Edinburgh, terus apa? Limbuk Stalum, Haji Samanuji, terus Bos Cokro, Fatimah, itu ada semua. Tokoh-tokoh itu ada semua. Dan ketika membaca buku Pram, kita juga harus mencari tokoh-tokoh itu apakah benar ada, apakah kejadian ini benar ada. Itu ditelusuri semua. Jadi yang bikin menarik itu seperti itu. Jadi novel fiksi sejarah. Dikatakan sejarah juga tidak sejarah. Tapi dikatakan fiksi tapi apa? Ikut kepada sejarah. Tokoh-tokohnya juga ada. Ada yang ada dan tidak. Oke, mungkin notulensi gue terakhir. Simpulan. Yang terakhir komenan. Ada Kuat. Ayo mam. Ayo marung. Sabun. Ayo kopi. Oh, Mbak Gembrong. Mbak Gembrong. Kak Eko ayo Pak Marung main sini ke LPM ku. Mungkin dari LPM mana Mas? Mbak Gerong. Mangbeng. Itu ya gitu. Sini. Kayak jorok. Jadi tetap kita ngobrol panjang lebar, ngomongin Tirto, ngomongin pergerakannya, karyanya, tetap apa namanya tetap pertama kita harus semangat untuk membaca, menambah ilmu dan sering bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Karena keberanian itu berasal dari itu, keberanian itu berasal dari wawasan yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, jaringan yang kita punya. Jadinya setelah kita punya itu semua, kita nggak mau ngapain, kita berkarya, kita berorganisasi, menggunakan pikiran. Jadi yang penting itu modalnya apa? Ya baca, nambah wawasan, baca ya terserah dari apa saja nama wawasannya. Ketemu orang yang bermacam-macam, habis itu kan menumbuhkan keberanian. Setelah berani kita ngapain? Kita bikin karya gitu. Karena kata Pram lah, menulis adalah pekerjaan untuk kebahagiaan. Nah, ada kan sih? Sebuah keahlian apa sebuah Menulis itu pekerjaan untuk kebahagiaan. Oh itu keahlian tentang masalah suatu pengalaman itu ya seperti itu. Jadi tetaplah pokoknya intinya berkarya lah ini berkarya dan jangan lupa banyak sekali tokoh-tokoh yang harusnya menginspirasi kita. Demikian dari saya. Salam pers mahasiswa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Liman. Nyanyi. Nyanyi opo? Terak ngomong. Aseli ya. Nih, piye kabare? Selesai. Tak en.
Pas viewer atau Stop. ya? main peh streaming. serong jam dhewe ya Hah? Berikan. ngomong kayak 12 sih ya Iya kesel ya sih Pak. kerja di yang ringan. Rican sih di